Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juwan Islam Ramadan dengan nomor NIM 1062380 mata kuliah Hukum Pidana. Baik, jadi di dalam video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan berupa video. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari kelompok 2, yaitu dengan berjudul delik. Jadi adapun delik itu atau tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari perkataan strafbaarfeit atau delik atau criminal act. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah, yaitu yang pertama peristiwa pidana, yang kedua perbuatan pidana, yang ketiga pelanggaran pidana, yang keempat perbuatan yang dapat dihukum, dan kelima perbuatan yang boleh dihukum. Selanjutnya, ada jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Namun secara tindak pidana atau juga disebut dengan delik dapat dibagi sebagai berikut. Yang A, kejahatan dan pelanggaran. Menurut MVT, kejahatan adalah yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onret sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah Westdelikten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. B, delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Yang kedua, delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan pasal 338 KUHP dan sebagainya. Yang C, delik dolus dan delik culpa. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja. Selanjutnya ada akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Kerugian material adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur delik. Menurut Muljatno, yang merupakan unsur-unsur delik perbuatan pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelakuan dan akibat perbuatan. Yang kedua adalah hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Yang ketiga adalah keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang keempat adalah unsur melawan hukum yang objektif. Yang kelima, unsur melawan hukum yang subjektif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan dalam video kali ini. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.